Kembali di Breaking News, pemirsa, penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggal dunia setelah sempat dirawat intensif usai mengalami pendarahan otak kiri pada 26 Maret yang lalu. Titiek Puspa menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto, Jakarta Selatan setelah sebelumnya dirawat intensif usai mengalami pendarahan otak kiri pada 26 Maret 2025 yang lalu. Titiek Puspa dilarikan ke rumah sakit usai mendadak pingsan saat syuting salah satu program televisi swasta pada 26 Maret yang lalu. Menurut observasi dokter, Titiek mengalami pendarahan otak kiri sehingga membuat kondisinya tidak sadarkan diri. Saya perhatikan betul karya-karyanya. Beliau adalah sebuah keajaiban, seorang wanita hebat dengan karya. Lu backup dulu aja di sini nih. Bahwa menunjukkan semua yang dia tulis karya-karya yang abadi. Saya mengenal betul tadi yang ini semenjak melihat karya-karya dari kapan saya kecil dan saya bersama kakak saya almarhum Masih Surya dan banyak buat proses orkestra dan sebagainya. Saya melihat berkembang dan melihat bagaimana jasa besar seorang yang terus dia buat Indonesia. Jadi saya pribadi dapat kaget yang luar biasa. Kehilangan pahlawan yang baik. Jelas kami musisi Indonesia, komposer Indonesia, insan musik, insan seni mendoakan agar kami mendapatkan surga Allah. Paman Dudi, backup Paman Dudi, datang dulu. Tuhan Yang Maha Esa. Permisi. Dan saya tahu karya-karyanya akan abadi di langit seni Indonesia. Mungkin itu saja, teman-teman. Saya akan segera ke dalam dulu. Kita doakan bersama agar kita dapat tempat indah di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ibu? Adalah. Sekarang mas. Mana teman-teman? Iya pemirsa, baru saja kita saksikan pernyataan dan ucapan bela sungkawa dari musisi tanah air Yovie Widianto sekaligus utusan khusus Presiden yang menyampaikan bela sungkawanya atas kepergian musisi senior legenda musik Indonesia Titiek Puspa. Dan ini adalah situasi terkini di rumah duka, masih dipenuhi oleh awak media sambil satu persatu warga datang ke rumah duka. Tidak hanya warga dan awak media, namun pihak keluarga, kemudian juga ada kerabat, tokoh nasional, dan juga selebritas tanah air menyampaikan ucapan bela sungkawa secara langsung di rumah duka di kawasan Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, almarhumah Titiek Puspa didiagnosa oleh dokter mengalami pendarahan di otak bagian kiri sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Almarhumah Titiek Puspa menutup mata pada usia 87 tahun. Kepergian Titiek Puspa menyisakan duka mendalam pada selebritas tanah air. Mereka menyampaikan ucapan bela sungkawanya di berbagai platform media sosial. Seluruh selebritas tanah air
menyampaikan ucapan bela sungkawa atas kepergian almarhumah Titi Puspa. Saat ini jenazah sudah berada di rumah duka untuk disemayamkan, dan rencananya besok usai sholat Jumat, jenazah almarhumah Titi Puspa akan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pak, tadi punya sinyal. Sambil kami mencoba untuk menghubungi rekan kami yang saat ini berada di rumah duka almarhumah Titi Puspa, pemirsa. Sebelum dibawa ke rumah duka, almarhumah Titi Puspa menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Almarhumah Titi Puspa juga dimandikan di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Kemudian setelah dimandikan dan dikafani, jenazah almarhumah dibawa oleh ambulans dari Rumah Sakit Medistra ke rumah duka di kawasan Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Tidak sedikit tokoh tanah air dan selebritas tanah air yang menyampaikan ucapan bela sungkawa dan berduka atas kepergian Titi Puspa. Di Rumah Sakit Medistra tadi kita bisa saksikan bersama ada Agung Gumelar, kemudian Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, kemudian ada juga Inul Daratista dan rekan sejawat dari Titi Puspa, Dewi Motik, kemudian juga ada koreografer Ari Tulang, dan ada tokoh pendidikan anak Indonesia Kak Seto yang tadi mengucapkan bela sungkawanya di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Sementara di rumah duka, kita saksikan sejak sore sudah menunggu warga sekitar yang ingin melayat kepada keluarga almarhumah Titi Puspa. Beberapa tokoh juga sudah hadir di rumah duka. Ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, artis senior Camelia Malik, kemudian ada juga Indy Barens, dan tadi yang terakhir kita saksikan bersama musisi sekaligus utusan khusus Presiden Yovie Widianto yang malam ini juga sudah berada di rumah duka almarhumah Titi Puspa di kawasan Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, masih ada rekan kami di rumah duka almarhumah Titi Puspa. Ada Rani Sanjaya di sana. Rani, sudah ada siapa saja yang hadir di rumah duka Titi Puspa, Rani? Ya, selamat malam pemirsa di rumah. Ini semakin malam rupanya semakin banyak para pelayat yang datang. Di antaranya para kerabat, kolega, sejumlah tokoh dan juga para selebritas. Nampak tadi terus berdatangan Inul Daratista, Indy Barens, Camelia Malik, dan juga baru saja datang masuk dan tidak berapa lama keluar pengacara senior Ocek Kaligis. Nah, suasana di rumah duka, aktivitas di dalam itu masih mempersiapkan untuk mensolatkan jenazah. Kesibukan terlihat cukup padat di dalam, sementara di luar itu sejumlah pelayat masih terus berdatangan. Dan diperkirakan hingga malam nanti rumah duka Eyang Titi Puspa ini akan terus didatangi para pelayat. Tadi juga sempat terlihat mantan Gubernur DKI Bang Yos atau Sutioso juga sudah tiba dan masuk ke dalam.
Dan ini bisa saya gambarkan sayangnya ada penjagaan di pintu utama sehingga para awak media tidak bisa mendekat untuk menggambarkan lebih rinci bagaimana kondisi persiapan yang masih dilakukan di dalam rumah. Ya. Baik. Sudah ada juga rekan kami dari dalam rumah duka, ada rekan kami Raditya Ayu di sana. Ayu, seperti apa suasananya di dalam? Bisa Anda gambarkan kepada kami? Ya Davi, saat ini saya berada di rumah duka almarhumah Titi Puspa yang berada di Pancoran Timur Jakarta, dan saat ini situasi kami awak media masih berkumpul menunggu kedatangan kerabat maupun keluarga dari Titi Puspa. Ini tadi terakhir ada musisi dari Yovie Widianto, kemudian juga tadi ada Krisdayanti yang sudah menyambangi rumah duka yang berada di sini. Dan tadi ambulans sudah tiba, jenazah saat ini sedang disemayamkan setelah dibawa dari Rumah Sakit Medistra. Benar-benar sudah menutup tirai panggungnya dengan sangat luar biasa. Kami sangat kehilangan, kami bersyukur bisa melepas secara langsung almarhumah Mami Titi sore hari ini pukul 16.25 pergi meninggalkan kita semuanya, dan kita mohon semuanya bisa memberikan doa kepada Mami Titi. Semoga legasi beliau dalam dunia musik di tanah air senantiasa bisa terus berkelanjutan untuk kami. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa, beliau teringat apapun tentang kejadian di tanah air ini, baik itu musik, baik itu politik, beliau langsung telepon. Dan beliau pasti nelpon nggak ada sebentar, pasti 10 menit ke atas, ngobrolin tentang apapun, musik, masa depan, apapun kejadian politik di tanah air ini, beliau sangat concern. Jadi mudah-mudahan kami semuanya yang ditinggal ini bisa melanjutkan cita-cita beliau untuk membuat musik Indonesia bisa lebih hebat lagi. Terakhir bertemu kapan, Mi? Terakhir bertemu kapan? Terakhir telepon ya, terakhir telepon mungkin 1 bulan yang lalu, dan saya ingat waktu pilkada beliau selalu ingetin saya untuk terus ingat kerja amanah. Dah itu aja. Ya, makasih. Doanya kita sama-sama kita doakan semoga dilapangkan kuburnya, diluaskan dan diberatkan ladang amalnya untuk Mami Titi Puspa. Sekali lagi selamat jalan untuk legenda musik Indonesia. Terima kasih ya. Terima kasih. Hati-hati. Gerah. Iya pemirsa, baru saja kita dengarkan ucapan bela sungkawa dari Krisdayanti, dan saat ini juga situasi di rumah duka masih ramai di sana. Kami masih tersambung dengan Raditya Ayu di sana. Ayu, seperti apa situasinya saat ini jika Anda bisa mengintip ke dalam rumah duka? Ya, kami masih berada di parkiran di rumah duka almarhumah Titi Puspa ini. Kami awak media masih menunggu kedatangan sejumlah kerabat dan keluarga dari Titi Puspa. Mungkin nanti saat lagi kami juga mau mencoba melihat prosesi persemayaman almarhumah di dalam, di mana tadi almarhumah ini dibawa dari Rumah Sakit Medistra Jakarta setelah mendapatkan perawatan kurang lebih selama 15 hari di sana, di mana Titi Puspa ini dinyatakan jatuh pingsan usai menjalani proses syuting di salah satu TV swasta, kemudian mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan dinyatakan mengalami pendarahan otak. Dan Titi Puspa ini dinyatakan meninggal dunia pada pukul 16:25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Dan kepergian Titi Puspa ini memang menjadi duka yang mendalam bagi insan seni dan musik tanah air,
di mana Titiek Puspa merupakan legenda, bisa disebut seorang legenda di tanah air dan meninggalkan kesan yang positif bagi setiap artis di Indonesia. Tadi juga sejumlah tokoh menyatakan, salah satunya yaitu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini menyatakan sosok Titiek Puspa ini merupakan sosok yang sangat baik dan peduli terhadap sekitarnya, meskipun usia ini tidak membuat almarhumah ini masih selalu fit dan sehat hingga akhir hayatnya. Meskipun kalau kita bisa melihat ke belakang 10 tahun yang lalu, Titiek Puspa ini sempat mengalami sakit kanker serviks, di mana ia berjuang untuk melawan kankernya dengan berbagai pengobatan di luar negeri dan dinyatakan sembuh dari kanker. Kemudian menjalani kehidupan seperti biasanya hingga kemarin, meskipun di usianya yang 87 tahun, ini almarhumah ini masih sehat dan masih menjalani proses syuting pada kurang lebih 2 minggu yang lalu. Tapi memang takdir berkata lain, di mana Titiek Puspa ini harus dibawa dan dirawat secara intensif di rumah sakit, dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 4:30 sore tadi di rumah sakit. Ya, Davi. Baik, Ayu, kalau tadi juga Anda sebelum tiba di rumah duka juga ada berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Dari pantauan Anda di Rumah Sakit Medistra, siapa saja yang menyampaikan ucapan bela sungkawa yang hadir langsung di sana? Tadi begitu kami sampai di Rumah Sakit Medistra Jakarta, kami bertemu dengan sejumlah artis dan juga tokoh. Ada Agung Gumelar, kemudian juga ada Rano Karno, lalu ada rekan-rekan artis senior seperti Farhad Abbas, Nia Daniati, dan juga sejumlah musisi senior lainnya yang merupakan angkatan dari almarhumah Titiek Puspa. Semuanya menyatakan bahwa begitu kaget dengan kepergian Titiek Puspa ini, namun mereka yakin bahwa sosoknya yang baik dan peduli terhadap sosial ini bisa Tuhan memberikan tempat yang terbaik di kepergian Titiek Puspa ini. Dan tadi ada satu hal yang paling terasa begitu merasakan kesedihan yang mendalam, yaitu ada pemusik atau artis Inul Daratista ini menyatakan ia sangat begitu terpukul karena tadi siang ia sempat menjenguk Titiek Puspa, namun begitu sampai di rumah ia dikabarkan bahwa Titiek Puspa meninggal dunia dan Inul kembali lagi ke rumah sakit dengan begitu perasaan yang begitu duka seperti itu. Dan Inul Daratista menyatakan bahwa ia melihat langsung jenazah Titiek Puspa untuk terakhir kalinya, di mana ia melihat begitu bercahaya seperti itu, menyalurkan aura positif, dan ia menyatakan bahwa Titiek Puspa ini merupakan orang yang baik dan ia yakin bahwa almarhumah ini husnul khotimah dan akan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Kami terus menunggu apakah ada statement lanjutan dari pihak keluarga. Namun rencananya ini kami sudah mendapatkan informasi bahwa Titiek Puspa ini rencananya nanti akan dimakamkan pada esok hari usai sholat Jumat di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dan tentunya kepergian Titiek Puspa ini memberikan kabar duka yang begitu mendalam bagi para insan seni tanah air, di mana almarhumah ini sudah memberikan sumbangsih yang begitu mendalam kepada negeri ini. Selain menjadi musisi, ia juga sebagai pencipta lagu
dan juga tentunya sebagai aktris senior yang bermain di sejumlah film layar lebar. Tadi juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini bercerita tentang momen kenangannya bersama almarhumah, di mana saat itu Rano Karno ini berperan di salah satu film bersama almarhumah, di mana Rano Karno saat itu menjadi cucu dari almarhumah Titi Puspa di salah satu film, dan itu menjadi salah satu momen yang ia kenang. Artinya ini almarhumah ini memberikan kenangan yang indah bagi para setiap insan artis di tanah air. Baik, Ayu. Ya, Davi. Semakin malam, semakin ramai situasi di rumah duka. Tidak hanya Anda dan awak media ada di sana, kemudian juga kami juga melihat ada warga yang memang secara khusus menyampaikan bela sungkawa di sana. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasinya, kemudian siapa saja yang memang tadi datang ke sana sepanjang pantauan Anda di sana, Ayu? Ya, tadi kebetulan kami meliput dari Rumah Sakit Medis Raja Jakarta kurang lebih sekitar setengah jam sampai ke rumah duka di Pancoran Timur. Ini keadaannya sekitar pukul 9 kurang ini, lalu lintas juga cukup padat. Dan menuju ke rumah duka ini kemacetan panjang juga terjadi ya. Mungkin ini bagian dari keluarga yang hendak datang ke rumah duka, dan juga tentunya awak media ini parkir di depan sepanjang rumah duka ini. Dan di depan rumah ini sudah nampak karangan bunga, sejumlah karangan bunga dari artis-artis dan tokoh di tanah air. Dan kami tadi juga mendapati bahwa pengawasan atau keamanan di sini cukup ketat. Begitu banyaknya awak media maupun warga atau kerabat yang datang ke sini, di mana ini pihak keamanan dan keluarga menanyakan satu persatu maksud, tujuan, dan juga berasal dari mana, guna menghindari kepadatan yang terjadi di dalam rumah duka ini di kawasan ini. Dan tadi satu persatu kami juga sudah mendapati tokoh-tokoh lainnya seperti Oce Kaligis dan lainnya juga ini masih nampak di rumah duka. Dan ini situasi semakin padat, di mana karena banyaknya warga yang hendak melihat di depan rumah duka dan banyaknya karangan bunga ini, cukup macet ya di depan rumah duka. Namun keadaan masih terpantau aman karena sejumlah petugas keamanan juga berjaga di depan rumah duka. Baik, Ayu, kami melihat ada banyak orang di sekeliling Anda. Barangkali Anda bisa menggali informasi dari para pelayat yang hadir di sana, baik itu kerabat, warga, ataupun bahkan keluarga yang saat ini juga seperti Anda katakan tadi, semakin malam semakin ramai di rumah duka. Dan kami mendapatkan informasi juga bahwa besok jenazah almarhumah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir usai sholat Jumat. Ayu, apakah ada perubahan rencana atau rencananya masih sesuai dengan rencana awal? Sampai saat ini kami belum mendapatkan perubahan informasi. Artinya nanti jenazah akan dimakamkan besok di TPU Tanah Kusir Jakarta usai sholat Jumat. Dan kami awak media ini hanya bisa memantau dari luar rumah duka, dan kami juga bisa mengintip sedikit dari luar, di mana para kerabat dan juga rekan-rekan artis berada di dalam. Mereka tentunya merasakan duka yang mendalam, mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga, dan merasa kehilangan atas kepergian
Titi Puspa. Mungkin kita bisa melihat juga lebih dekat. Di sini ada para kerabat yang saling berpelukan dan juga mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhumah Titi Puspa. Kami awak media hanya bisa menunggu dari luar. Davi. Baik, kalau tadi Anda berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta, informasi yang Anda dapatkan apa diagnosa dokter terhadap penyebab wafatnya almarhumah Titi Puspa di sana? Tadi kami mendapatkan informasi di Rumah Sakit Medistra Jakarta bahwa memang penyebab meninggalnya dari Titi Puspa ini akibat pendarahan di bagian otak, begitu Davi. Dan memang ini Titi Puspa juga sudah dilakukan perawatan intensif selama 15 hari usai jatuh pingsan saat terakhir syuting pada tanggal sekitar 26 Maret yang lalu, mendapatkan perawatan intensif dan sempat membaik. Namun memang kiranya ini usia yang tidak muda lagi. Artinya ini Titi Puspa sudah berusia 87 tahun. Artinya ini memang kondisi usia juga mempengaruhi kondisi dari almarhumah setelah memberikan perawatan, namun tidak bisa tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 16:25 waktu Indonesia Barat tadi, Davi. Baik, terima kasih. Raditya Ayu melaporkan langsung dari rumah duka Titi Puspa di Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mendapat kabar duka penyanyi legendaris Titi Puspa wafat. Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta, melayat ke Rumah Sakit Medistra. Ia mengaku sudah mengenal Titi Puspa sejak kecil. Masih di kamar sekarang, sedang dimandikan. Setelah dimandikan rencana akan dibawa ke rumah duka. Yang saya dengar adalah dibawa di daerah Perdatam, itu menjadi rumah duka, dan insya Allah besok setelah sholat Jumat akan dimakamkan di Tanah Kusir. Kalau Bang Dul sendiri melihat Titi Puspa saya kenal beliau sejak saya masih kecil, ya. Waktu itu saya pernah bermain film judul Rio Anakku. Beliau menjadi nenek, dan ya saya kenal beliau lah. Siapa yang gak kenal Tante Titi sebagai penyanyi yang luar biasa, sebagai pencipta lagu luar biasa. Dan terakhir saya ketemu beliau kemarin pada waktu tanggal 9 Maret kalau saya nggak salah. Itu hari musik nasional. Memang waktu itu Mama Titi udah pakai kursi roda, melihat beberapa adik-adiknya atau para pencipta lagu yang tergabung dalam Papri, karena memang hari musik jadi dirayakan. Itu memang terakhir saya ketemu dengan Tante Titi ya. Ada percakapan apa waktu itu Bang Dul? Saya lihat sih oke, normal ya, nggak ya. Saya jujur waktu saya dengar beliau masuk rumah sakit, apalagi saya nggak tahu betul waktu tidak ada pecah pembuluh, saya nggak lihat tanda-tanda pada waktu terakhir saya ketemu. Walaupun memang beliau sudah di kursi roda waktu itu, diantar Mbak Peti, makan biasa, normal biasa, tapi memang nggak lama ya. Mungkin acaranya saya juga kebetulan juga nggak lama, jam 7 malam beliau pulang. Tapi artinya ya mungkin yang saya paham beliau umur kan 80 kan, tapi tanda sakit nggak kelihatan. Makanya waktu saya mendengar berita bahwa beliau masuk ICU karena ada pembuluh darah di otak pecah, saya agak terkejut juga, karena waktu itu terakhir saya nggak melihat. Pemirsa, demikianlah breaking news wafatnya Titi Puspa. Selamat jalan Eyang Titi Puspa. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.